Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kaya dengan NIM 22042228. Pada pertemuan pada mata kuliah statistik sosial kali ini, saya akan membahas tentang sampel serta validitas dan reliabilitas pada statistik. Poin materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada pertama metode dan distribusi sampel, yang kedua ada cara penarikan sampel, yang ketiga ada analisis validitas data dan analisis reliabilitas data. Materi yang pertama itu ada metode dan distribusi sampel. Yang pertama itu metode pengambilan sampel, yaitu teknik yang digunakan untuk memiliki sebagian kecil dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Metode yang dapat digunakan yaitu dengan sampel acak sederhana, sampel stratifikasi yaitu populasi dibagi menjadi beberapa strata atau lapisan berdasarkan karakteristik. Yang ketiga ada sampel cluster, yaitu populasi dibagi menjadi beberapa klaster atau kelompok. Yang keempat ada sampel sistematis, yaitu sampel diambil dengan interval yang tetap. Dan terakhir ada sampel kuota, yaitu sampel diambil berdasarkan proporsi tertentu dari karakteristik yang diinginkan. Yang selanjutnya itu ada distribusi sampel. Distribusi yaitu distribusi probabilitas atau kemungkinan dari semua kemungkinan nilai statistik sampel yang dapat diperoleh dari semua sampel dengan ukuran yang sama yang diambil dari populasi yang sama. Hubungan metode sampel dan distribusi sampel yaitu dapat diketahui bahwa distribusi sampel dasarnya digunakan untuk melakukan inferensi statistik. Jadi jika salah dalam mengasumsikan model distribusi sampel, maka kesimpulan atau hasil akhirnya mungkin menjadi tidak valid. Oleh karena itu, metode pengambilan sampel akan mempengaruhi bentuk distribusi sampel. Contohnya, pada model sampel acak sederhana, jika populasi berdistribusi normal, maka distribusi sampel rata-rata juga akan berdistribusi normal. Contoh model yang kedua yaitu ada sampel stratifikasi, yaitu distribusi sampel dapat lebih efisien dibanding sampel acak sederhana, terutama jika terdapat variasi yang besar antar strata. Dan contoh model yang ketiga yaitu ada sampel cluster, yaitu distribusi sampel mungkin kurang efisien dibandingkan sampel acak sederhana, tetapi lebih mudah dan murah untuk dilakukan. Materi yang kedua yaitu cara penarikan sampel. Penarikan sampel adalah proses memiliki sebagian kecil dari populasi yang akan menjadi objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang representatif. Langkah-langkah cara penarikan sampel itu ada 6 langkah, yaitu yang pertama definisi populasi, yaitu menentukan dengan jelas siapa yang termasuk dalam populasi penelitian. Yang kedua itu tentukan ukuran sampel, yaitu menghitung ukuran sampel yang diperlukan menggunakan rumus atau tabel. Yang ketiga, pilih metode sampel, yaitu memilih metode sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Yang keempat itu membuat daftar sampling, yaitu menyusun daftar populasi yang akan dijadikan sampel. Yang kelima, melakukan penarikan sampel menggunakan metode yang dipilih. Dan yang terakhir itu adalah verifikasi sampel, yaitu memastikan sampel yang diperoleh representatif dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Materi selanjutnya itu ada analisis validitas data, yaitu proses untuk mengukur sejauh mana instrumen pengumpulan data yang benar-benar ingin diukur. Validitas menunjukkan kesahihan atau ketetapan suatu alat ukur dalam mengukur konsep atau variabel yang menjadi fokus penelitian. Data yang valid akan menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan dapat diandalkan, serta keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut akan lebih tepat dan relevan. Jenis validitas yaitu ada beberapa, seperti validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Teknik dalam analisis validitas yaitu pertama ada analisis faktor, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor laten yang mendasari item-item dalam instrumen. Yang kedua ada korelasi item total, yaitu menghitung korelasi antara setiap item dengan skor total instrumen. Yang ketiga itu ada uji T,
yaitu membandingkan rata-rata skor item antara kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada teknik analisis regresi, yaitu menganalisis hubungan antara variabel laten dengan variabel indikator. Materi yang terakhir yaitu ada analisis reliabilitas data, yaitu proses untuk mengukur tingkat konsistensi suatu alat ukur dalam menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali pada subjek yang sama atau serupa dalam kondisi yang sama. Jadi reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dilakukan. Jenis dari reliabilitas sendiri yaitu ada reliabilitas ulang atau test-retest reliability, yang kedua ada reliabilitas internal, dan reliabilitas antar penilai atau inter-rater reliability. Teknik dalam analisis reliabilitas itu ada 3. Yang pertama teknik koefisien alpha Cronbach, yaitu pengukuran yang paling umum untuk mengukur reliabilitas internal. Nilai koefisien alpha ini berkisar antara 0 hingga 1. Teknik yang kedua itu ada korelasi Pearson, yaitu pengukuran yang digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel kontinu. Dan yang teknik terakhir itu ada uji statistik lainnya, yaitu teknik pengukuran yang dapat dilakukan tergantung pada jenis data dan desain penelitian, seperti uji T atau ANOVA. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.